Indonesia, negeri cincin api yang memiliki 127 gunung api aktif. Jumlah ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah gunung api aktif terbanyak di dunia. Gunung api yang ada berpotensi menimbulkan letusan dahsyat sewaktu-waktu. Pada masa lampau, letusan sejumlah gunung api di Indonesia menimbulkan banyak korban jiwa dan berdampak hingga ke sejumlah negara. Fakta ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Tangguh menghadapi bencana diharapkan mampu diterapkan oleh warga yang tinggal di kawasan rawan bencana. Inilah yang menjadi target Jangkar Kelut, sebuah komunitas yang diinisiasi warga sejumlah desa di lereng Gunung Kelut di Provinsi Jawa Timur. Komunitas Jangkar Kelut ambil peran memberikan sosialisasi tentang upaya mitigasi bencana. Bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), komunitas Jangkar Kelut bergerak menjangkau lebih banyak warga agar sigap dalam menanggulangi bencana. Seperti yang dilakukan warga di Desa Kebonrejo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri ini. Kita itu tinggal di wilayah yang rawan bencana, khususnya gunung api. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, gunung yang namanya gunung aktif pasti suatu saat akan meletus. Itu. Teman-teman tim siaga punya inisiatif gimana bisa menyadarkan masyarakat ketika terjadi erupsi harus mengungsi. Peristiwa erupsi Gunung Kelut pada 2008 lalu menyadarkan warga pentingnya memahami resiko dan menerapkan mitigasi bencana. Setelah peristiwa erupsi, warga membentuk komunitas Jangkar Kelut yang rutin menggelar berbagai program sosialisasi terkait mitigasi bencana gunung api. Di antaranya melakukan kegiatan simulasi tanggap bencana agar warga terbiasa dan tidak panik kala bencana melanda. Dengan kita mitigasi bencana, mengenali ancaman yang ada, memberi informasi pada kita, bagaimana seberapa siapkah kita. Tingkat kesadaran masyarakat kami ini semakin bertambah. Alhamdulillah untuk saat ini hampir taruhlah 70% masyarakat kita sudah sadar bencana lah. Untuk menghindari resiko lebih buruk dari sebuah bencana, mitigasi perlu dilakukan. Ini menjadi bagian dalam penanggulangan bencana. Sayangnya, upaya mitigasi dan penanggulangan bencana di Indonesia kerap kali terkendala biaya. Memang betul dana BNPB itu setiap tahun berkurang, tetapi bencananya bertambah kok dananya berkurang. Yang makin turun adalah dana-dana terkait dengan mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini dan sebagainya. Kita tentu berupaya menjelaskan, menyampaikan ke Menteri Keuangan betapa pentingnya masalah mitigasi, pencegahan dan sebagainya. Selama ini, sumber dana penanggulangan bencana berasal dari APBN, APBD, dan sumber sah lainnya seperti dana masyarakat. Untuk mengatasi ketimpangan beban dalam menanggung biaya mitigasi dan penanggulangan bencana, upaya merubah aturan kebencanaan digulirkan. Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah kini tengah membahas revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana di Parlemen. Di antaranya, kewajiban alokasi anggaran sebanyak 2% ditanggung APBD untuk mitigasi dan penanggulangan bencana, sebagai dorongan bagi pemerintah daerah meningkatkan upaya penguatan mitigasi dan siaga bencana. Kalau terjadi bencana, maka akan diajukan kepada pemerintah pusat. Nah, ini saya kira sesuatu yang harus dirubah. Pemerintah daerah bagaimana kita bisa membantu rakyat yang sedang menghadapi musibah, gitu, ya. Nah, karena itu dalam konteks bencana ini, ya lebih baik kita melakukan tindakan preventif. Akan terlalu besar kos yang harus dibayar kalau sudah terjadi bencana. Nyawa kan nggak bisa untuk dikuantifikasi dengan anggaran.
1001 bencana telah melanda, ancaman tetap terus ada. Gunung api yang aktif berpotensi meletus kapan saja. Manusia perlu beradaptasi, hidup berdampingan dengan alam secara serasi. Ada kompromi di mana dia boleh tinggal dan di mana boleh hanya beraktivitas. Dan itu semuanya tanggung jawab pemimpin baik pusat maupun daerah. Masyarakat harus diberitahu batasan-batasan hidup harmoni dengan alam. Jadi kalau saya katakan ya tidak ada debat untuk menyelamatkan satu nyawa. No choice, tidak ada pilihan. Kalau kita menghadapi alam, teknologi itu hanya menjembatani antara kemauan alam, kemauan manusia. Indonesia negeri cincin api. Kita perlu memahami segala resiko bencana yang dapat terjadi. Tak ada kompromi kecuali mematuhi strategi mitigasi dan mempersiapkan diri agar jutaan jiwa terselamatkan di kemudian hari.